Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolres Bantul, yang saya hormati rekan-rekan penyidik, yang saya hormati rekan-rekan media yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Mohon izin untuk kesempatan siang hari ini, Polres Bantul kembali menyampaikan konferensi pers terkait hasil cipta kondisi yang dilakukan oleh Polres Bantul menjelang Ramadan 1443 Hijriah. Kemudian hasil operasi knalpot belumbungan ataupun tidak sesuai standar. Dan yang ketiga, hasil ungkap kasus narkoba bulan Februari dan bulan Maret. Untuk lebih jelasnya, konferensi pers disampaikan oleh beliau Bapak Kapolres Bantul. Untuk itu kepada yang terhormat AKBP Iksan SIK dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Pada siang hari ini kami dari Polres Bantul akan melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait hasil operasi cipta kondisi dalam rangka menjelang bulan Ramadan. Tentunya tujuannya agar bulan Ramadan ini menjadi bulan yang suci, sehingga tentunya kita perlu melakukan upaya-upaya cipta kondisi. Operasi cipta kondisi yang kami lakukan, sasarannya adalah penyakit masyarakat, seperti narkoba, kemudian minuman keras, termasuk plus tambahannya adalah knalpot belumbungan. Operasi ini tadi sudah disampaikan oleh Kasih Humas, khusus untuk narkoba memang di bulan Februari akhir kami perintahkan untuk melakukan pengungkapan kasus. Untuk yang lainnya kami laksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 Maret atau minggu kemarin. Kami laksanakan operasi atau razia besar-besaran. Baik, akan kami sampaikan secara detail lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama terkait sasaran miras atau minuman keras, dapat disaksikan di depan kami maupun di kanan kiri kami beberapa barang bukti yang kami sita. Totalnya ada 800 botol dengan perincian miras pabrikan yang memang diproduksi oleh pabrik, dengan berbagai merek itu sebanyak 360 botol. Kemudian ada juga miras jenis tradisional. Ini biasanya yang dibuat home industry lah, dibuat rumahan, dengan berbagai merek juga. Dapat disaksikan jumlahnya 292 botol. Dan yang terakhir miras oplosan. Miras oplosan itu ya seperti inilah. Ini yang lebih berbahaya nih. Semuanya berbahaya, tapi yang paling berbahaya adalah miras oplosan karena tidak jelas oplosannya seperti apa. Ini sebanyak 148 botol. Total 800 botol. Mereknya cukup banyak mereknya. Bisa dilihat kanan kiri, tapi intinya inilah yang kita sita di beberapa tempat yang ada di wilayah Kabupaten Bantul. Hampir semua tempat ada mirasnya. Dan menurut kami ini menjadi salah satu akar permasalahan selama ini yang terjadi, khususnya dalam hal keamanan, sangat berpengaruh. Kemudian untuk analisa yuridisnya tentunya kita mengacu ke Perda Kabupaten Bantul nomor 4 tahun 2019, dan ini kita lakukan tindak pidana ringan. Nanti kami agendakan juga akan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti ini. Itu yang pertama terkait sasaran kami miras, karena kami menganggap bahwa ini menjadi salah satu
akar masalah terjadinya tindak pidana selama ini di wilayah Bantul. Yang kemudian yang kedua adalah terkait narkoba. Kami bisa mengamankan 8 tersangka yang ada di samping kanan kami dengan berbagai jenis barang bukti. Ada barang bukti narkotika, ada juga psikotropika dan obat-obat berbahaya. Cukup lengkap, dapat disaksikan di depan kami ada beberapa barang bukti yang kami hadirkan. Narkotika ini sabu sebanyak 1,73 gram, kemudian psikotropika ada 65 tablet, dan terakhir obat-obat berbahaya sebanyak 1056 butir. Para tersangka kami amankan di beberapa tempat, yakni di daerah Banguntapan, Panda, kemudian Bambang Lipuro, Pajangan, dan Kasihan. Untuk persangkaan pasal, kami persangkakan 3 pasal untuk setiap kasus. Tentunya berbeda karena disesuaikan dengan jenis barang bukti yang kita sita. Yang pertama adalah terkait Undang-Undang Narkotika, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ini ancamannya minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Psikotropika tentunya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, ancaman hukumnya juga sama, 5 tahun. Kemudian pasal 196 Undang-Undang Kesehatan. Ini terkait dengan barang bukti obat-obat berbahaya yang biasa dikenal masyarakat, dextro, anjing gila, ya, seperti itu, obat-obat berbahaya. Ini juga ancamannya maksimal 10 tahun. Jadi ini persangkaan pasal yang kami sangkakan untuk ke-8 tersangka, tentunya disesuaikan dengan barang bukti yang kami temukan. Dan target kami juga sama dengan miras, bahwa narkoba ini menjadi salah satu penyebab atau pencetus terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana penganiayaan, kejahatan jalanan, tawuran dan sebagainya. Biasanya dilatar belakangi oleh miras dan narkoba. Kemudian kami juga dalam 2 minggu ini melakukan operasi-operasi di tempat-tempat salon yang diindikasikan biasanya menyediakan tempat-tempat semacam spa, ya, tapi spanya plus-plus. Kami juga laksanakan karena ini bagian dari operasi kami, penyakit masyarakat. Namun hasilnya negatif, tidak kami temukan pelaku ataupun oknum-oknum masyarakat yang sedang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, tadi kami sampaikan di awal, kami dalam operasi Cipta Kondisi ini juga melakukan penertiban terhadap knalpot yang tidak layak untuk digunakan di jalan, atau biasa dikenal istilah masyarakat knalpot belombongan. Dapat kami sampaikan, selama 2 minggu ini kami menyita sebanyak 248 buah knalpot belombongan dengan berbagai jenis bentuk dan merek tentunya. Ini kami lakukan penyitaan, selain kami lakukan tilang tentunya, karena memang melanggar ketentuan, melanggar Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 juga dilanggar terkait lingkungan hidup. Tapi kami kenakan pasal terkait penggunaan knalpot yang tidak layak. Ini kami sita tentunya dengan persetujuan dari masyarakat yang memiliki knalpot, sehingga menyerahkan knalpotnya untuk kita amankan. Dan rencana ini juga kita akan musnahkan semuanya bersama dengan miras. Mungkin kemungkinan minggu depan kami akan laksanakan pemusnahan besar-besaran, baik itu knalpot ataupun barang bukti lainnya seperti miras dan obat-obat lain yang selama ini kami sita selama beberapa waktu yang lalu. Juga ada barang bukti, ini akan kami musnahkan semuanya. Itu terkait
hasil operasi cipta kondisi yang kami laksanakan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir ini, tujuannya tentunya kami ingin Bantul ini semakin aman dan kondusif, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Kita berharap tentunya tidak sama lagi bulan suci Ramadan, kita berharap masyarakat dapat menyambutnya dengan bersukacita dan tidak diwarnai dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya akan tentunya mengganggu jalannya ataupun ibadah dari umat muslim yang akan melaksanakan puasa ataupun sholat tarawih dan sebagainya. Karena kita ketahui bulan suci Ramadan ini juga rawan akan hal-hal tersebut, makanya di awal kami laksanakan operasi seperti ini. Dan operasi ini akan terus berlanjut, bukan cuma sampai dengan hari ini, tetap kami targetkan selama beberapa minggu ke depan, termasuk di bulan suci, kami tetap akan tertibkan agar sekali lagi bulan suci Ramadan ini dapat berlangsung dengan tentunya dengan aman dan kondusif. Saya kira ini hasil operasi cipta kondisi yang dapat kami sampaikan. Terakhir kami tentunya menghimbau kepada masyarakat, yang pertama tentunya jauhi barang-barang yang ada di depan saya ini, ada obat-obatan, ada minuman keras, termasuk jangan lagi menggunakan knalpot belombongan. Pasti akan kami tindak tegas. Karena masyarakat komplain, masyarakat yang ada di sekitar Anda itu komplain dengan suaranya. Sangat terganggu. Jadi sekali lagi sangat terganggu. Itu himbauan kami, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh sukacita dan tentunya tetap waspadai segala tindak pidana kejahatan yang mungkin terjadi. Minimal Anda bisa mengamankan diri sendiri, dan tentunya kami berjanji dan selalu siap untuk mengamankan lingkungan maupun wilayah Bantul ini agar tetap kondusif. Ini yang perlu kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau silakan. Yang pertama mungkin soal untuk kasus narkoba, apakah yang ditangkap ini semua tersangkanya apakah kurir atau memang sindikat atau pemakai atau pengedar atau barangkali pelacik sendiri. Yang kedua, untuk miras ini apakah memang mereka pemain baru atau pemain lama yang sering berulang, terus langkah selanjutnya yang sering terulang ini seperti apa yang akan dilakukan polisi? Baik, terima kasih. Pertanyaannya terima kasih. Yang pertama terkait tersangka yang diamankan, tentunya ada yang beberapa yang hanya pengedar, tapi ada juga yang kita masih kembangkan. Tapi kalau melihat barang bukti, saya kira ini masih pengedar. Termasuk meracik sendiri, belum ada ke situ. Jadi ini masih kita kembangkan, karena memang baru beberapa hari kita tangkap. Mudah-mudahan bisa berkembang ke sindikat yang lebih besar. Kemudian terkait miras ini memang ada beberapa pelaku yang berulang. Ya ada istilahnya lu lagi kan, 4L itu kan, lu lagi. Ada juga pemain baru. Nah, ini mungkin karena memang miras ini kan hanya dikenakan perda ya. Jadi perda itu kan tipiring. Jadi efek jerahnya itu kan sangat ringan, sehingga ya itu lagi ada lagi sampai ini kita ketemu lagi, ini lagi orang ya. Tapi tetap kami tidak akan berhenti, tetap pasti akan kami tindak lanjuti terus informasi masyarakat agar minimal yang lu lagi tadi bisa bertobat lah, ataupun tidak muncul pemain-pemain baru. Ini yang kita antisipasi supaya tidak muncul penjual-penjual baru, karena memang tidak dipungkiri miras ini menjadi salah satu akar masalah terkait Kamtibmas. Jadi seperti itu Mas, ada pemain baru, ada juga pemain lama. Tapi kami tidak akan patah semangat, walaupun pemain lama tetap akan kami proses, akan kami sita barang buktinya. Ya, ada yang lain? Ya. Dalam rangka untuk saat menjelang Ramadan besok, Ramadan itu seringkali terjadi temukan balap liar di beberapa
Ya, Apakah juga akan mengarah ke sana? iya pastinya. Jadi saya sudah memerintahkan para Kapolsek, termasuk Kabakop, untuk memetakan mapping tempat-tempat yang rawan. Yang pertama rawan balap liar, yang kedua rawan petasan, rawan tawuran, rawan kejahatan jalanan. Ini semua akan kita petakan, kemudian tentunya kita akan lakukan upaya-upaya pencegahan. Dalam 1-2 hari ini kami akan melaksanakan gelar operasional dengan mengundang para Kapolsek untuk menentukan langkah-langkah pencegahan terkait kerawanan tadi. Pasti akan kita cari formulanya sehingga masyarakat bisa melaksanakan ataupun menjalankan ibadah puasa maupun salat tarawih di bulan suci Ramadan ini dengan hikmat tentunya, tidak terganggu dengan hal-hal yang dapat merugikan dirinya maupun keluarganya, seperti itu. Ya, cukup ya. Baik. Nah, ini kita tanya dulu nih, ini ada 8 nih. 7 ya? Oh ya, maaf ada 7 nih. Yang 8 LP-nya ya kalau nggak salah ya. Ini dari mana Mas? Dari Panda, Pak. Panda, sehari-hari kerjanya? Kuli, Pak. Kuli. Jual obat apa? Sabu, Pak. Sabu. Oh, sering pakai juga berarti? Enggak, itu baru 2 kali, Pak. Badannya kurus nih. Sabu ini dapat dari mana? Dari Magelang. Magelang. Sampean ngambil sendiri apa diantar? Disuruh sana, Pak. Ngambil di sana. Sistemnya ngambil per minggu kah atau setiap ada pesanan aja? Itu minta dari mana, Pak? Kiriman temen, Pak. Jadi temennya suruh nyariin gitu. Oh gitu. Udah sering atau baru kali ini? Baru 2 kali ini, Pak. Baru 2 kali. Oh. Ya. Ini sabu ya. Nah, yang kecil ini. Berapa umurnya? 21, Pak. Oh, 21. Udah berkeluarga, Mas? Belum, Pak. Jual obat apa? Yang ya rindu, Pak. Apa? Ya rindu, Pak. Yang golongan G. Oh, obat berbahaya ya. Iya, Pak. Beli di mana? Di temen, Pak. Teman online atau langsung ambil? Langsung ambil, Pak. Langsung ambil. Temannya di mana? Di Pajangan, Pak. Pajangan ya? Iya. Udah lama menggeluti profesi ini, Mas? Belum, Pak. Udah berapa lama? Per 2 minggu, Pak. 2 minggu. Iya. Kerjanya sehari-hari apa? Karyawan swasta, Pak. Kalian swasta nyambi berarti? Iya, Pak. Ya. Ini obat berbahaya. Yang psikotropika mana? Ini obat berbahaya. Yang psikotropika mana? Apa? Jenisnya apa, Pak? Jolam. Aprazolam. Oh, berasulan ya. Bapak sehari kerja apa? Juru parkir Juru parkir di mana? di Giwangan. Di Giwangan. Oh, ini tato semua ini. Wow. Udah lama jual itu? Pak cuman berobat dulu. Hah? Dulu berobat. Oh, dulu berobat. Habis itu penjual. Efeknya apa itu Pak obat itu? Cuman ngantuk. Ngantuk. Habis itu dijual ke orang lain. Iya. Ya. Seperti itu ya. Psikotropika yang lain sama ya? Ini apa? Sama juga? Oh ini nih, ini apa pekerjaan sehari-hari Mas? Gimana, Pak? Pekerjaan sehari-hari apa? Buruh, Pak. Buruh. Iya. Oh buruh ini tatonya banyak nih. Ini sama buruh juga. Jual apa tadi sana? Psikotropika, Pak. Psikotropika. Beli di mana? Periksa sendiri, Pak. Hah? Periksa sendiri. Periksa sendiri. Terus dijual obatnya. Iya. Oh, sama juga Masnya nih. Beda. Ya rindu. Beli di mana obatnya? Di Magelang. Magelang juga. Rata-rata Magelang nih. Iya. Ngambil ke sana pakai motor. Pakai motor. Itu ngambil kalau ada pesanan atau gimana? Enggak, itu pemakaian sendiri. Cuma Pemakaian sendiri, jual terus ke dijual. saudara saya ada 50 butir. Rasanya apa pakai obat itu? Untuk stamina sama begadang. Oh gitu. Ya, saya kira itu ya. Ya ini lebarannya nanti di ini berarti. Di mana? Di tahanan.
saya kira itu ya, Mas ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.